saya Zulina Yusuf dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas F semester 3. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait lingkungan internal yang meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi domestik. Jadi, lingkungan internal suatu entitas seperti sebuah wilayah geografis atau negara membentuk kerangka yang kompleks yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi domestik. Setiap komponen memiliki subkomponen yang memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan kondisi suatu wilayah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang lingkungan fisik. Jadi, lingkungan fisik mencakup 3 aspek utama, yaitu kondisi geografis, sumber daya alam, dan kondisi demografi. Yaitu kondisi geografis adalah landasan utama yang membentuk karakteristik fisik wilayah tersebut. Ini melibatkan topografi, iklim, dan geologi yang mempengaruhi aktivitas manusia dan kehidupan flora dan fauna. Misalnya, pegunungan dapat membatasi aksesibilitas, sementara daerah daratan rendah mungkin lebih subur untuk pertanian. Sumber daya alam adalah elemen kunci dalam lingkungan fisik. Ini meliputi kekayaan alam seperti mineral, tanah, air, dan keanekaragaman hayati yang merupakan aset ekonomi dan lingkungan yang penting. Selain itu, kondisi demografi yang mencakup populasi, struktur usia, migrasi, dan pertumbuhan populasi juga memainkan peran penting dalam dinamika ekonomi dalam sosial suatu wilayah. Selanjutnya, lingkungan sosial. Lingkungan sosial melibatkan interaksi manusia di dalam wilayah tersebut. Komponen ini terdiri dari beberapa aspek, termasuk lingkungan politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan atau HANKAM, dan lingkungan hukum. Lingkungan politik mengacu pada sistem pemerintahan, kebijakan, dan stabilitas politik wilayah tersebut. Kondisi politik yang stabil seringkali menjadi landasan bagi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Aspek sosial budaya mencakup nilai-nilai, norma, bahasa, agama, seni, dan kebiasaan masyarakat. Ini memainkan peran penting dalam identitas suatu wilayah dan membentuk struktur sosialnya. HANKAM dan lingkungan hukum adalah elemen penting lainnya dalam lingkungan sosial yang mempengaruhi keamanan, keadilan, dan penegakan hukum dalam wilayah tersebut. Selanjutnya, lingkungan ekonomi domestik. Jadi, lingkungan ekonomi domestik fokus pada faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi suatu wilayah. Ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu sumber daya migas, sumber daya non-migas, dan sumber daya pajak. Jadi, sumber daya migas itu seperti minyak dan serta sumber daya non-migas seperti hasil pertanian, kehutanan, dan tambang non-migas menjadi sumber daya utama dalam ekonomi suatu wilayah. Selain itu, sumber daya pajak adalah komponen ekonomi yang penting dalam pendapatan negara. Pajak memainkan peran kunci dalam mendukung berbagai program sosial, infrastruktur, dan layanan publik yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketiga lingkungan ini saling terkait dan saling memengaruhi. Kondisi geografis memengaruhi sumber daya alam yang tersedia, yang pada gilirannya memengaruhi struktur ekonomi dan sosial, lingkungan politik, sosial budaya, dan faktor keamanan juga berperan dalam membentuk kondisi ekonomi suatu wilayah. Dengan memahami kompleksitas dan interkoneksi ketiga lingkungan ini, pemangku kepentingan dapat merencanakan kebijakan yang komprehensif untuk memajukan dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi suatu wilayah untuk keberlangsungan yang lebih baik. Sekian dari saya dengan penjelasan terkait
lingkungan internal yang meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi domestik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.